Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Freddy Angga Pradana dari Program Studi Teknologi Industri Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Pada hari ini saya akan menayangkan hasil presentasi yang telah saya buat dengan judul wudhu. Langsung saja ke materi. Wudhu adalah salah satu cara mensucikan anggota tubuh dengan air. Seorang muslim diwajibkan bersuci setiap akan melaksanakan sholat. Berwudu bisa pula menggunakan debu yang disebut dengan tayamum. Untuk melakukan wudu, ada jenis air yang diperkenankan atau tidak diperkenankan untuk dibuat melakukan wudu. Yang pertama yaitu jenis air yang diperkenankan untuk berwudu antara lain air hujan, air sumur, air terjun, air laut atau air sungai, air lelehan salju atau air es batu, dan air tangki besar atau kolam. Jenis air yang tidak diperkenankan untuk berwudu antara lain air yang tidak bersih atau ada najis, air sari buah atau pohon, air bekas wudu, air dengan jumlah sedikit. Air dalam jumlah sedikit ini kurang lebih dari 1000 liter yang terkena suatu yang tidak bersih seperti urin, darah, dan minuman anggur atau ada seekor binatang mati di dalamnya. Yang kelima yaitu air yang telah berbau, yang berubah warna, berubah rasa, dan menjadi pekat karena suatu yang telah direndam di dalamnya. Pelaksanaan wudhu wajib dilakukan umat muslim ketika hendak melakukan ibadah sholat, tawaf di Ka'bah, dan menyentuh Al-Quran. Berwudhu untuk menyentuh Al-Quran, menurut pendapat para ulama, 4 mazhab adalah wajib berdasarkan salah satu surah dalam Al-Quran yang berbunyi, "Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia. Pada kitab yang terpelihara, tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan." Dalam surat Al-Waqiah ayat 77-76. Sementara itu, ada ayat lainnya yang mewajibkan seorang muslim untuk berwudu sebelum hendaknya melaksanakan sholat yang berbunyi, "Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian berdiri untuk mendirikan sholat, maka cucilah wajah kalian, tangan kalian, hingga ke siku, dan basuhlah kepala kalian, dan cucilah kaki kalian hingga kedua mata kaki." Namun, berwudu bersifat sunnah apabila akan mengerjakan hal-hal berikut ini. 1. Mengulangi wudu untuk tiap sholat. 2. Bagi setiap muslim untuk selalu tampil dengan wudu. 3. Ketika hendak tidur dalam keadaan junub. 4. Sebelum mandi besar. 5. Ketika melantunkan azan dan iqomah. 6. Menyentuh kitab syar'i. Adapun syarat-syarat untuk berwudu antara lain beragama Islam, tidak berhadas besar, niat. Ada perbedaan pendapat antara mayoritas dan Hanafiza. Yang keempat, air yang digunakan harus totur, suci, dan mensucikan, maka tidak sah berwudu dengan air yang najis. 5. Tamyih, yakni sudah dapat membedakan antara yang baik dan buruk. 6. Menghilangkan hal-hal yang bisa menghalangi sampainya air ke kulit. 7. Jika seorang selesai dari buang hajat, maka dia harus bersuci dulu sebelum berwudu. Selanjutnya yaitu perkara atau hal yang dapat membatalkan sahnya berwudu. Di antaranya adalah keluarnya suatu dari lubang kelamin atau anus berupa tinja, kencing, kentut atau buang angin, dan semua hadas besar seperti keluarnya air mani, jima, haid, nifas. Tidur lelap dalam keadaan tidak sadar,
hilangnya akal karena mabuk, pingsan, dan gila, memakan daging unta, menyentuh kawasan sekitar kemaluan atau anus dengan telapak tangan atau jari tanpa ada penghalang. Membaca niat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a lirafahil hadasil aswari fardolillahi ta'ala, yang artinya saya berniat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Yang pertama, membasuh telapak tangan sebanyak 3 kali hingga ke sela-sela jari. Kedua, berkumur sebanyak 3 kali. Yang ketiga, membersihkan lubang hidung sebanyak 3 kali, hirup air, lalu keluarkan air dengan cara memencet hidung. Yang keempat, membasuh wajah mulai dari ujung kepala mengenai rambut hingga ke bawah dagu. Yang kelima, membasuh tangan hingga mengenai siku dan dimulai dari tangan kanan. Yang keenam yaitu mengusap kepala sebanyak 3 kali. Yang ketujuh, mengusap kedua telinga. Yang kedelapan, membasuh kaki sebanyak 3 kali hingga mengenai mata kaki, dimulai dari kaki kanan. Terakhir, berdoa setelah berwudu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirina, yang artinya aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk dalam golongan orang-orang yang bertaubat, dan jadikan aku termasuk dalam golongan orang-orang yang bersuci. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih telah menonton video presentasi saya. Semoga dengan presentasi ini dapat menambah wawasan Anda, dan apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan, mohon untuk dimaafkan.